Sebuah kisah inspiratif dan mengharukan datang dari Adnan, seorang remaja yatim piatu berusia 15 tahun asal Brebes, Jawa Tengah. Kisahnya menjadi viral setelah ia nekat mengayuh sepeda sejauh ratusan kilometer menuju Jawa Barat dengan satu tujuan mulia, yaitu bertemu dengan tokoh publik yang ia kagumi, yaitu Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Perjuangannya yang luar biasa ini berujung pada pertemuan emosional yang menyentuh hati banyak orang. Hidup sebatang kara setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya, Adnan memiliki keyakinan dan tekad yang luar biasa. Impiannya untuk bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi, sosok yang dikenal berjiwa sosial tinggi, mendorongnya untuk memulai perjalanan yang tidak mudah. Diketahui, Adnan ingin menemui KDM karena ingin meminta tolong agar dirinya bisa bersekolah lagi, sebab Adnan putus sekolah karena faktor ekonomi. Hanya berbekal sepeda dan secari kertas berisi alamat yang dituliskan oleh warga, Adnan mengayuh sepedanya selama berhari-hari, melintasi batas provinsi dengan semangat yang tak pernah padam. Kisah perjalanannya dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Aksi nekat Adnan menarik simpati publik. Di sepanjang perjalanannya, banyak warga yang tersentuh dan memberikan bantuan, mulai dari makanan, minuman, hingga dukungan moral agar ia tetap kuat mencapai tujuannya, yaitu Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Perjuangan Adnan akhirnya membuahkan hasil. Bupati Brebes Itza Priyanti bahkan turut membantu mengantarkan Adnan. Meski sempat ditawari untuk menjadi anak angkat oleh sang bupati, keinginan Adnan untuk bertemu Deddy Mulyadi tetap menjadi prioritas utamanya. Puncak dari kisahnya adalah momen pertemuan antara Adnan dan Deddy Mulyadi. Suasana haru seketika menyelimuti pertemuan tersebut. Deddy Mulyadi tak kuasa menahan air matanya saat mendengar langsung kisah perjuangan Adnan. Ia mengaku terkejut dan kagum ada seorang anak di usia belia yang memiliki ketangguhan dan keyakinan sebesar itu, rela menempuh perjalanan yang melelahkan demi keinginannya untuk melanjutkan pendidikannya. Kang Deddy Mulyadi, yang sering disebut Bapak Aing oleh para pengagumnya, melihat Adnan sebagai anak yang istimewa dengan prinsip hidup yang kuat. Tanpa ragu, KDM menawarkan untuk mengangkat Adnan sebagai anaknya. Jika Adnan bersedia menjadi anak asuh saya, semua keperluannya akan saya sediakan, ujar Kang Deddy Mulyadi. Ia berjanji akan menyekolahkan Adnan hingga jenjang setinggi-tingginya dan memastikan masa depannya terjamin. Isak tangis bahagia Adnan di pelukan Kang Deddy Mulyadi menjadi simbol akhir dari perjuangannya yang berat. Kisah ini tidak hanya menjadi bukti kekuatan mimpi dan doa, tetapi juga menunjukkan bahwa kebaikan dan kepedulian masih ada di tengah masyarakat. Kini, Adnan siap memulai babak baru dalam hidupnya dengan harapan dan masa depan yang jauh lebih cerah. Kisah bocah viral Adnan yang rela mengayuh sepeda hingga ratusan kilometer ini tidak hanya menyentuh karena perjuangannya, tetapi juga karena menyoroti fenomena sosial yang lebih besar. Kerinduan masyarakat akan sosok pemimpin yang peduli dan mudah dijangkau. Pilihan Adnan untuk menemui Kang Deddy Mulyadi bukanlah tanpa alasan. Reputasi Deddy Mulyadi sebagai figur publik yang kerap turun tangan membantu warga kurang mampu telah terbangun selama bertahun-tahun, bahkan sebelum ia menjabat sebagai pejabat publik. Hal ini diperkuat oleh reaksi publik di dunia maya. Banyak warganet, bahkan dari luar Jawa Barat, yang menyuarakan sentimen serupa. Mereka mengungkapkan rasa iri dan berharap memiliki pemimpin dengan tingkat kepedulian yang sama di daerah mereka. Sosok Kang Deddy Mulyadi seolah menjadi magnet bagi mereka yang merindukan kepemimpinan yang tidak berjarak, yang mampu merasakan denyut nadi kesulitan rakyatnya. Perjalanan Adnan menjadi simbol nyata dari harapan tersebut. Lebih dari sekadar berita viral, kisah Adnan memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, ini adalah testamen tentang kekuatan tekad dan keyakinan. Di usia yang masih sangat muda dan dalam kondisi serba terbatas, Adnan membuktikan bahwa kemauan yang kuat dapat mengatasi rintangan fisik yang luar biasa. Kedua, perjalanannya menyoroti sisi positif masyarakat Indonesia. Bantuan spontan yang diterima Adnan di sepanjang jalan menunjukkan bahwa rasa empati dan semangat gotong royong masih hidup di tengah masyarakat. Ini adalah bukti kekuatan kebaikan kolektif yang digerakkan oleh satu kisah tulus. Ketiga,
Kisah ini menjadi contoh bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan inspirasi dan menggerakkan kebaikan. Tanpa sorotan viral, perjuangan Adnan mungkin tidak akan pernah sampai ke telinga Deddy Mulyadi dan publik yang lebih luas. Perjalanan Adnan yang dimulai dari sebuah desa di Brebes bukan hanya berakhir di pelukan hangat Deddy Mulyadi, tetapi juga membuka gerbang menuju masa depan yang tidak pernah ia bayangkan. Kisahnya adalah perpaduan antara ketangguhan seorang anak, kepedulian seorang tokoh publik, dan kekuatan solidaritas masyarakat. Kini, Adnan tidak lagi sebatang kara. Ia telah menemukan figur ayah, pelindung, dan kesempatan untuk meraih cita-citanya melalui pendidikan. Semoga kisah inspiratif ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah tantangan hidup, keyakinan yang tulus dan diiringi oleh tindakan nyata dapat mengubah takdir dan menyalakan harapan bagi banyak orang.